Putri mahkota sudah tidak apa-apa. Sudah kami bawa kembali. Yue di mana? Sesuai perintah Anda, dia sudah diantar ke Xiajiang. Sudah pergi. Kakek kirim Yue kemana? Tolong kasih tahu aku. Tuan muda keluarga Sue tewas mengenaskan. Sekarang keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Direktur Ye yang jadi jaminannya. Apa katamu? Kemungkinan besar Direktur Ye sudah tewas. Mumpung ada kesempatan ini, ceraikan saja si sampah Ling yang itu. Ini sebuah pertanyaan. Nak, ayah sudah berjanji padamu. Ayah pasti akan membalaskan dendamu. Inspektur Yang, Anda adalah guru Bai Er. Hari ini saya mengundang Anda kemari. Adalah untuk meminta Anda menjadi saksi. Aku akan membunuh si binatang Lei yang itu dengan tanganku sendiri. Hah? Aku sudah bersusah payah memasukkan Sue Bai ke pasukan Yulong. Tidak kusangka itu malah mencelakainya. Aduh, Inspektur Yang. Ini bukan salah Anda. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu. Hari ini, aku akan menjadikan putrinya sebagai korban pertama. Biar dia juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan keturunan. Lemparkan dia ke kuali panas, rebus hidup-hidup sampai hancur. Aarg. Ibu tidak apa-apa. Hei, cepat. Serat wanita sialan ini. Biar dia lihat sendiri putrinya ditusuk hidup-hidup sampai mati. Baik. Itu karena tuan muda menyukaimu. Hentikan. Haha, kau mau aku melepaskan putrimu? Bisa, tapi kau harus setuju menikah dengan putraku. Pernikahan arwah. Dasar tidak tahu malu. Menikahkanmu dengan arwah putraku itu sudah suatu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diri. Jangan ganggu ibuku. Lepaskan dia. Kau mau aku melepaskan bocah sialan ini? Boleh, turuti saja perintahku. Denganku di sini. Di jalan menuju akhirat, kau tidak akan sendirian lagi. Cepat berlutut dan bersujud pada Fan Er. Dengan begitu, kalian resmi menjadi suami istri. Masih bengong apa? Pergi. Kalau kau tidak mau bocah sialan itu mati. Cepat berlutut di hadapanku. Berani menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan aula pemakamanmu ini. Berani menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan aula pemakamanmu ini. Hahaha. Ling Yang. Dasar sampah tak berguna. Beraninya kau datang kemari. Kau datang di saat yang tepat. Cepat berlutut dan bersujud pada anakku untuk minta maaf. Aku bisa membiarkanmu besok merasakan perlakuan layaknya penguasa barat daya. Apa? Ajal sudah di depan mata. Masih berani sombong. Sebaiknya lepaskan aku. Aku tidak mau menjadi yang kedua. Hahaha, lepaskan. Ayo, cepat, habisi dia. Apa kau sedang mencari bawahanmu, Tom Li Jing? Apa? Ketua tim Yang, cepat serang, cepat habisi dia. Sudah buta mata anjingmu itu, Yang Ling dari aula tabib sakti racun. Memberi hormat pada paduka Kaisar Dewa. Hah? Anda? Paduka Kaisar Dewa. Memberi hormat pada paduka Kaisar Dewa. Apa? Kau? Paduka Kaisar Dewa. Inspektur Yang, apa kau sudah gila? Sampah ini. Bagaimana mungkin dia itu paduka Kaisar Dewa? Dasar bodoh tak punya mata. Setahun yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri di alam dewa. Mana mungkin salah? Inspektur Yang, kenapa Anda ada di sini? Aku, Sue Bai bergabung dengan pasukan naga giok. Apakah itu termasuk pelecehan terhadap bawahan? Pantas dihukum mati. Tuan Sue Wang, mohon ampuni nyawaku. Seret dia keluar dan lumpuhkan. Kaisar petir,
Aku salah. Tuan Kaisar Petir. Ini salahku, aku yang salah. Aku tahu aku salah. Aku memang buta tidak bisa melihat orang hebat. Aku tidak tahu diri berhadapan dengan orang sehebat Anda. Tolong ampuni nyawaku. Aku mohon, sisakan satu keturunan untuk keluarga Sue. Tidak seharusnya. Hari ini, keluarga Sue harus membayar semua perbuatannya. Mama kenapa? Mama kenapa? Memangnya kenapa kalau dia kaisar dewa? Hari ini, putrimu akan kukubur hidup-hidup bersamaku. Papa, tolong aku. Akan kubuat jasadmu tidak utuh. Hahaha. Ah. Aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan keturunan. Ah. Bocah, beraninya kamu menggigitku. Ah. Yuranjun, bawa dia ke divisi kejahatan. Yuyu. Mama, aku tidak apa-apa. Papa yang menyelamatkanku. Kamu harus berterima kasih pada Papa. UR adalah nyawaku. Untuk apa berterima kasih? Mulai sekarang, kita impas. Swear. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Jangan lupa datang untuk menandatangani surat cerai. Beliau adalah Master Raja Pedang nomor 1 dari keluarga bangsawan, Tuan Huang. Aku menghadiahkan sepasang ginseng untuk kakek. Semoga kakek panjang umur dan bahagia selalu. Semoga panjang umur. Wah, ginseng 1000 tahun. Baik, cucu kakek yang baik. Sudah, cukup, ayah. Aku membawakan ayah Tekozisha. Ini adalah karya peninggalan Master Li dari 1000 tahun yang lalu. Hehe, tak ternilai harganya. Bagus. Kalian semua perhatian sekali. Haha, Tuan Muda Su. Orang tua ini sangat penasaran. Hadiah apa yang sudah kamu siapkan? Hadiah dari saya adalah lukisan 9 naga terbang dan burung Phoenix. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Dilukis langsung oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Kalau begitu, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini dilukis langsung oleh Yang Mulia Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Dilukis langsung oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Kalau begitu, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kamu benar-benar punya koneksi yang luar biasa. Bagus. Tuan Muda Su memang pantas disebut Tuan Muda nomor 1 di kota Longcheng. Hadiahmu sungguh luar biasa. Orang tua ini tidak pantas menerimanya. Hadiah ini terlalu berharga. Ini hanya tanda ketulusan dari saya. Anda harus menerimanya. Benar juga. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Sebentar lagi kita kan akan menjadi satu keluarga. Ahaha, Xia Sui, waktu pertama kali belajar kedokteran, bukankah dia langsung jatuh cinta pada si pecundang Lin yang itu? Sudah, jangan dibahas lagi. Banyak orang di sini. Kenapa? Memangnya tidak boleh dibicarakan. Kamu memelihara si pecundang itu, dan dia bisa mendapatkan istri sepertimu. Cih, Xia Sui, mana hadiahmu? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong. Di rumahnya kan ada benalu. Untuk makan dan minum saja susah. Mana mungkin dia punya uang untuk beli hadiah? Menurutku, dia kesini paling untuk pinjam uang. Xia Sui, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Kalau kamu tidak menyiapkan hadiah apapun, lebih baik jangan membuat malu dirimu di sini. Kakek. Siapa bilang aku tidak siap? Siapa bilang aku tidak membawa apa-apa? HMPH. Kukira siapa? Ternyata cuma benalu yang numpang makan. Nanti sisa makanan ini harus dipisahkan baik-baik, biar tidak dihabiskan oleh pengemis ini. Hahaha. Hari ini semua perwakilan keluarga besar sudah datang. Xia Sui, bawa suami tak bergunamu itu. Bungkus sisa makanan ini dan cepat pergi. Jangan sampai bikin malu keluarga Xia di sini. Liang, mau apa kamu ke sini?
Memangnya ini tempat yang pantas kamu datangi? Pergi kau dari sini. Saya datang tentu saja untuk merayakan ulang tahun Anda. Liang, kenapa kamu masih terus mengganggu putriku? Kamu akan merusak perjodohannya dengan Sushang, kakimu. Aku adalah menantu keluarga Xia. Wajar jika aku datang ke pesta ulang tahun kakek. Yang seharusnya tidak ada di sini adalah orang bermarga Su itu. Tuan muda Su berasal dari keluarga terpandang. Muda dan tampan. Menurutmu, sampah sepertimu ini lebih baik darinya, Bu? Sudah cukup. Baiklah, ibu tidak akan bicara lagi. Bukankah dia datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Dengan penampilan gembel begitu, hadiah apa yang bisa dia berikan pada kakek? Ini bibiku. HMPH. Ini adalah pil kehidupan. Tidak perlu hadiah, cukup sumbangkan nyawa. Hahaha, ini. Ini pil panjang umur. Kalau diminum, bisa memperpanjang usia. Hahaha, ini. Astaga, kamu mau membuatku mati tertawa, memberikan benda semacam ini padanya. Apa kamu sengaja mau membuat keluarga Xia malu? Ih, barang ini bau sekali. Ya iyalah, kan ini diambil dari kamu, si pengemis. Dasar anjing tak berguna. Sudah main sama kalian, masih saja aku dibodohi. Kamu buta, ya, HMPH. Kukira benar-benar ada yang mengerti barang bagus. Semuanya sama saja. Dasar ibu tiri buta. Kamu, Kurang ajar. Lin Yang. Kukira kamu akan berubah. Ternyata kamu masih saja suka membual. Soal masalah swear ini, dia itu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku akan mengumumkan satu hal. Pernikahan cucuku, Xia Sui, dengan Lin Yang, hari ini dibatalkan di tempat. 7 hari lagi, Xia Sui akan menikah dengan Tuan Muda Su. Lin Yang, kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna. Kalau kamu tahu diri, cepat tanda tangani. Perjanjian ini tidak sah. Orang sepertimu tidak pantas ada di sini. Aku peringatkan kamu, jangan membuat masalah di sini. Tuan Muda Su menghadiahkan lukisan yang dilukis sendiri oleh Tuan Shen Huang. Memangnya Tuan Shen Huang dari perusahaan rongsokanmu itu? Tuan, baru tahu aku kalau Shen Huang bisa melukis. HMPH, dasar sampah yang tidak tahu apa-apa. Jangan banyak omong kosong di sini. Perjanjian ini, mau tidak mau harus kamu tanda tangani. Tidak mau pun harus tanda tangan. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa anak haramu itu dan enyah dari sini. Kalian menghinaku, aku tidak peduli. Tapi beraninya kalian menghina istri dan anakku. Gawat. Celaka, ternyata orang ini adalah donaturnya. Anak muda ini benar. Lukisan 9 naga dan burung Phoenix ini memang palsu. Apa? Tuan Huang, Anda tidak salah, kan? Bagaimana mungkin barang milik Kaisar Dewa ini palsu? Tuan Xia, apa Anda meragukan kemampuanku? Oh, tidak. Anda kan di dunia penilai barang antik. Adalah seorang pakar. Omong kosong. Kalaupun lukisan ini palsu, aku tetap akan menyiramu dengan kuasuk. Dasar bodoh tidak punya mata. Ini adalah pil obat yang dibuat langsung oleh Chen Yu Sanzun. Anak muda, bagaimana kalau pil ini kau berikan padaku? Aku bersedia membayarnya 5 miliar. Tidak, 10 miliar. Lin Yang, kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri yang tidak berguna. Kalau kau tahu diri, cepat tanda tangani. Perjanjian ini tidak sah. Hanya karena kamu. Kau tidak pantas berada di sini. Aku peringatkan kau, jangan membuat onar di sini. Tuan Muda Qi menghadiahkan tulisan tangan dari Kaisar Dewa sendiri. Apa itu dari kelompok bayanganmu yang tidak berguna itu? Kaisar Dewa? Aneh. Setahuku Kaisar Dewa tidak pernah melukis. HMPH. Dasar sampah yang tidak tahu apa-apa. Jangan banyak omong kosong di sini. Perjanjian ini harus kau tanda tangani. Mau tidak mau, kau harus menandatanganinya. Benar, cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa anak haramu itu dan enyah dari sini. Kalian menghinaku, itu tidak masalah. Tapi beraninya kalian menghina istriku.
Memberontak. Dia memberontak. Dia memberontak. Ternyata iblis keji itu adalah Anda, Tuan. Apa yang dikatakan anak muda ini benar? Lukisan, 9 naga terbang dan burung Phoenix, ini memang palsu. Apa? Tuan Huang, Anda tidak salah lihat, kan? Bagaimana mungkin barang milik Kaisar Dewa ini palsu? Tuan Xia, apa Anda meragukan kemampuanku? Oh, tidak, tidak. Anda adalah pakar di dunia barang antik. Tentu saja. Omong kosong. Lukisan ini palsu. Demi bersaing mendapatkan pil tanah liat butut itu. Dasar bodoh, tidak bisa lihat barang bagus. Ini adalah pil obat yang dibuat langsung oleh 3 dewa giok. Anak muda, bagaimana kalau berikan pil ini padaku? Saya bersedia bayar 50 miliar. Tidak, 100 miliar. Tidak, 100 miliar. Tuan Wang, Anda lihat baik-baik. Mana mungkin pil kecil ini harganya 100 miliar. Suamiku ini memang suka membual. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Baik, terima kasih. Benar sekali. Harta karun yang sangat langka ini, mana mungkin ada di tangan si pecundang ini. Coba kulihat, pasti hasil curian. Tuan Huang, jangan sampai Anda cari masalah. Tuan Huang, Anda benar-benar mau membayar 5 miliar untuk pil kecil ini. aku, Huang, selalu menepati janji. Hei, Tuan Wang, dia ini suami cucuku. Ini hadiah ulang tahun yang dia berikan untukku. Beraninya kamu merebut milik orang lain. Keluarga Xia ini sudah setua ini. Masih saja tidak tahu malu. Anak muda, berikan pil ini padaku. Seluruh aset keluargaku yang ratusan miliar akan menjadi milikmu. Aset ratusan miliar. Itu bukan jumlah yang sedikit. Itu sudah cukup untuk pendapatan keluarga Xia selama puluhan tahun, kan? Penawaranmu memang sangat bagus. Tapi, ini istriku, Nona Jin Xing-er. Kepala keluarga Xia, Anda sungguh beruntung punya cucu sepertinya. Anak muda, kalau nanti ada perlu, datang saja cari aku di Gunung Wanbao. Aku sudah menganggapmu sebagai teman. Kepala keluarga Han, saya permisi. Terima kasih untuk hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk kakek. Kamu benar-benar perhatian sekali. Kamu tenang saja, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu dan Yue, kakak senior. Soal pernikahan Xia Sui ini, sebaiknya kamu pertimbangkan lagi. Lebih baik dipikirkan matang-matang. Sudah selesai bicaranya. Baik. Mulai. Mumpung hari ini semuanya ada di sini, aku mau mengumumkan sesuatu. Mumpung hari ini semuanya ada di sini, aku mau mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Suer. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Nanti, semua orang penting di Longcheng akan hadir. Kamu masih ingat ulang tahunku? Hotel Longcheng itu standarnya bintang 9. Dasar sampah. Kamu benar-benar cari mati. Hotel Longcheng hanya mengadakan satu pesta dalam setahun. Banyak keluarga terpandang yang berebut pun tidak punya kualifikasi. Memangnya kamu pantas mengundang orang-orang paling terpandang di Longcheng? Kamu sudah gila? Ya, kalau kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, sekarang juga aku akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Lin Yang, Hotel Longcheng bukan tempat yang bisa kita datangi. Sudahlah, lupakan saja. Swear, aku pernah bilang, aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. 3 hari lagi, kamu akan menjadi. HMPH, benar-benar tidak tertolong. Nanti kalau sampai diusir oleh pihak Hotel Longcheng, jangan sampai bilang kamu itu dari keluarga Xia kami. Tenang saja, nanti aku akan kirimkan undangan untuk kalian. Aduh, sudahlah, jangan dengarkan omong kosong si sampah ini. Aku sih, lebih baik pulang untuk tidur cantik. Hahaha. Xiao Hua, Beritahu orang-orang di Hotel Longcheng. siapkan pestanya. Standarnya harus yang paling tinggi. Ketua grup Longcheng ingin bertemu dengan Anda. Tidak usah. Sampaikan pesan ke semua keluarga terpandang di Longcheng. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun istriku. Mereka semua wajib hadir. Bisa menghadiri pesta Kaisar Ular adalah suatu kehormatan bagi mereka. Beritahu mereka. Jangan bocorkan identitasku. Baik, Swear, kamu mencariku. aku mau kamu menemaniku ke acara reuni. Kamu jangan salah paham, ya. Shishia memaksaku untuk mengajakmu. Oh ya, ngomong-ngomong. Soal pesta ulang tahun itu, aku tahu niatmu baik. Tapi aku tidak mau kamu memaksakan diri. Nanti aku akan jelaskan pada kakek. Nanti kamu siapkan saja yang sederhana. Swear, percaya padaku. 3 hari lagi,
kamu akan jadi wanita paling kaya di seluruh kota Longcheng. Hahaha. Aku pernah lihat orang numpang di pesta pertunangan. Tapi orang yang reuni teman sekolah saja ikut nebeng sepertimu. Kayaknya cuma cocok jadi anak pungut, ya. Hahaha. Aku pernah lihat orang numpang makan di pesta nikahan. Tapi orang yang reuni teman sekolah saja ikut nebeng sepertimu. Kayaknya cuma cocok jadi anak pungut. Ya sini, sini. Kalian semua kalah taruhan, ya. Sudah kubilang orang sepertimu pasti akan ikut kemari. Kalah taruhan? Kan tinggal traktir saja. Lagi pula, hotel ini milik keluargaku. Tapi hotel kami punya peraturan yang jelas. Antelop dan anjing dilarang masuk. Wang Hao, kok aku tidak pernah dengar ada peraturan seperti itu? Barusan aku yang buat. Hahaha. Shishi, aku tidak menyangka. Kamu menyuruhku membawa Lin yang kemari hanya untuk taruhan. Kamu keterlaluan. Swear, kamu masih membela pecundang ini. Kamu, kan cantik sekali. Pria seperti apapun di kota Longcheng ini bisa kamu dapatkan. Lin yang adalah suamiku. Aku tidak terima kamu menghinanya. Xia Sui, dengarkan nasihat temanmu ini. Orang miskin sepertinya. Seumur hidupnya tidak akan pernah bisa masuk ke restoran mewah seperti ini. Lebih baik kamu bersama Tuan Huang saja. Hotel ini, kan, mulai sekarang, ini milikmu. Oh ya. Tuan Wang sudah mengaturnya. 2 hari lagi ulang tahunmu. Rayakan saja di Hotel Wangshang. Hotel rendahan begini memangnya pantas. Untuk merayakan ulang tahun istriku. Kamu ngomong apa? Hotel rendahan begini memangnya pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Stop. Bisanya cuma omong besar. Hotel seperti ini adalah tempat yang seumur hidupmu pun tidak akan sanggup kamu bayar. Siapa bilang aku tidak sanggup bayar? Oh, Sombong sekali bicaramu. kalau begitu, Pesta hari ini, kamu yang traktir semua. Aku yang traktir, tidak masalah. Karena hari ini. Berapapun uang yang aku habiskan, kamu pantas mendapatkannya. Boleh juga. Hari ini aku mau lihat si gembel sepertimu ini. Tenang saja, uang segini sih aku masih punya. hahaha. Aku, Wang Xiao, seumur hidupku. Baru pertama kali melihat orang nekat yang berani adu kaya denganku. Hahaha. Tuan muda, perlu saya bantu aturkan. Tidak perlu. Sudah ada yang menemaninya. Tapi, nanti suruh satpam awasi dia baik-baik. Jangan sampai ada yang kabur tanpa bayar. Tuan, Anda ingin ruangan yang seperti apa? Kami punya ruangan biasa 108.800, ruangan mewah 388.800, dan ruangan Supreme 988.800. Supreme tertinggi, pesan yang biasa saja. Tidak perlu, siapkan untukku Supreme tertinggi. Tidak perlu, siapkan untukku Supreme tertinggi. Lin yang cuma memaksakan diri biar kelihatan kaya. Kalian bisa ikut malu gara-gara dia. Biarkan saja dia pamer dulu. Nanti waktu bayar, aku mau lihat apa kamu akan berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat saja siapa yang akan berlutut pada siapa. Oke. Pak, ini menu Anda. Tidak perlu, bawakan saja semua menu termahal kalian, masing-masing satu. Ahahaha. Jangan-jangan dia tidak bisa baca nama menunya yang pakai bahasa Inggris. Lin Yang, teman-teman sekelas kan jarang-jarang kumpul. Masa tidak pesan minuman? Benar juga. Bawakan aku 5 botol wine terbaik. Haha. Kamu ini mau melawak? Ya, siapa yang tidak tahu kalau Xuan Longju itu cuma ada 10 botol di dunia. Itu kan harta karun Kaisar Naga Agung. Beraninya kamu pesan. Menurutku, dia itu sengaja bilang begitu supaya tidak perlu keluar uang. Wine termahal di sini adalah Manidun seharga 3 juta per botol. Aku paling tidak suka minum wine impor seperti ini. Kalau begitu, bawakan 5 botol dulu untuk dicoba. Kalau begitu,
bawakan 5 botol dulu untuk kumur-kumur. Hei, Li Cheng, ini bukan sesuatu yang sanggup kita bayar. Tenang saja, uang segini sih aku masih punya. Hah? Sudah mau mati masih saja berlagak. Tenang saja, nanti waktu bayar. Si miskin ini akan kelihatan aslinya. Kamu urus saja dirimu sendiri. Jangan sampai makan di hotel milik keluargamu sendiri. Malah tidak bisa bayar. Itu baru memalukan. Hah, kita lihat saja nanti. Pak Lin, total tagihan Anda 18.300.000. Sebanyak ini, aku tidak salah hitung, kan? Nona, ini. Lin Yang, meskipun aku bayar setengahnya, sisanya 9 juta, apa kamu sanggup bayar? Masih terlalu sedikit. Si miskin ini sudah gila, ya. Hari ini, tagihan semua tamu di hotel ini, aku yang bayar. Tuan Tian, Anda jangan bercanda seperti itu di sini. Ini bukan warung pinggir jalan. Lakukan seperti yang dia katakan. Baik. Lin Yang, aku lihat kamu. Semua tagihan tamu di hotel hari ini, biar aku yang bayar. Tuan Lin, total tagihan seluruh tamu di hotel adalah 85 juta. Wow, 85 juta. Banyak sekali uangnya. Memangnya kamu sanggup bayar? 30 meja. Mangsa empuk, kamu ini sebenarnya mau apa? Menurutku dia sudah benar-benar gila. Kalau tidak sanggup bayar, ya bilang saja. Jangan sok jadi orang kaya. Panggil bos kalian ke sini. Katakan, aku mau membeli hotel ini. Kamu gila ya? Kamu tahu berapa harga hotel ini? Lin Yang, tuan muda ini akan memberimu uang hari ini. Lagi pula ayahmu yang tidak berguna itu sudah lama mati. Bagaimana kalau hari ini kamu panggil aku, Papa, sekali? Nanti tagihan hari ini, Papa yang bayarin untukmu. Biar istrimu itu melayaniku sampai puas. Ya, untuk tagihan ini. Tuan muda memang murah hati sekali. Bagaimana kalau tidur denganku saja? Aku hanya minta 1 juta. Enyah. Dasar jalang, sudah lama ingin kutiduri. Bagaimana, domba bodoh? Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Pergi temui bos kalian. Aku mau membeli orang ini. Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Pergi temui bos kalian. Aku mau membeli hotel ini. Orang miskin sepertimu mau menipu siapa dengan kartu butut ini? Menurutku, ya. Ini pasti kartu bus, kan? Tuan Li, saya mengerti. Wah, Kenapa Anda bisa ada di sini? Ini kartu milik siapa? Saya. Ini adalah kartu hitam Supreme. Suatu kehormatan bagi saya Anda menyukai hotel saya. Saya bersedia menyerahkan hotel saya ini sepenuhnya. Pak, ayah sudah gila. Bagaimana bisa ayah memberikan hotel ini gratis pada gembel ini? Buta ya mata kamu. Kartu hitam Supreme ini hanya ada 3 di seluruh dunia. Pemiliknya adalah 3 petinggi besar yang mendirikan kamar dagang dunia. Beraninya kamu menyinggung orang sepenting ini. tidak perlu sampai diberikan. Saya tidak akan memanfaatkan Anda. Lagi pula, saya masih punya taruhan dengan seseorang. Ada yang akan membayarkannya untuk saya. Why? Swear, mulai sekarang. Lin Yang. Sebenarnya kamu ini siapa? Lin Yang, sebenarnya kamu ini siapa? Swear, kenapa kamu bertanya seperti itu? Sejak kamu kembali, kamu benar-benar berbeda dari 5 tahun yang lalu. Kadang-kadang aku berpikir, apakah kamu ini benar-benar suamiku? Jadi,
selama 5 tahun ini, sebenarnya apa yang terjadi? Dulu, setelah keluarga Lin dibantai habis, aku terdampar di medan perang Shura di perbatasan. Tempat itu adalah medan pertempuran besar antara alam dewa dan alam iblis. Tak terhitung orang yang mati di sana. Yang membuatku terus bertahan hidup adalah kamu dan Yue Yue. Lalu, bagaimana dengan kartu hitam Supreme itu? Dendam atas kehancuran keluargaku belum terbalaskan. Demi keselamatan Swear, sebaiknya jangan biarkan dia tahu identitasku. Kartu itu pemberian orang lain. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Lalu, dia memberikannya padaku sebagai hadiah. 5 tahun ini kamu pasti sangat menderita. Aku sudah salah sangka padamu. Aku tidak apa-apa, Swear. Yang paling menderita adalah kamu dan Yue Yue. Aku janji sama kamu. Aku nggak akan pernah biarkan kalian menderita lagi. 2 hari lagi kamu ulang tahun. Aku sudah berjanji padamu. Akan kujadikan kamu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Asalkan kamu dan Yue Yue aman dan sehat, itu sudah jadi kebahagiaan terbesarku. Oh, jadi kamu sudah memaafkanku. Enak saja. Kenapa masih duduk? Aku. Oh, baik. What? Sheng Huang, Bagaimana keadaan Swear? dia masih di keluarga Xia. Xia Donghai ini menjadikannya alat tawar untuk menikah dengan keluarga Zhao dari kota Longcheng. Orang tua bangka itu benar-benar. Niat busuknya tidak pernah mati. Tuan Huang, ada satu hal lagi. Pembantai keluarga Lin sudah ditemukan. Apa katamu? Yang membantai seluruh keluarga Lin saat itu adalah keluarga Zhao dari kota Longcheng. Pernikahanmu dengan keluarga Zhao adalah berkah bagi keluarga Xia kita. Lupakan saja ibumu yang tidak berguna itu. Bersikap baiklah pada Zhao King. M.A. Ananda, cucu perempuanku kuserahkan padamu. Terima kasih, kepala keluarga Xia. Saya pasti akan memperlakukan Xia Sui dengan baik. Kalau begitu aku tenang. Kalian anak muda, bersenang-senanglah. Kami permisi dulu. Kakek, Ibumu yang menjualmu padaku. Kamu pikir bisa lari kemana? lepaskan aku. Coba saja berteriak lagi. Percaya atau tidak, aku bisa panggil orang untuk menggilirmu. Nah, nurut saja baik-baik. Aku akan membuatmu keenakan. Hei, lepaskan aku. Jadilah wanitaku. Aku mau tanganmu. Berani menyentuh wanitaku. Aku mau tanganmu. Ming Wang. Gak nyangka sampah sepertimu masih hidup. Ah, kamu. Berani kamu menyentuhku. Hari ini, akan kubuat kau menderita sampai ingin mati. Hanya denganmu, berlutut dan jadi anjingku. Kamu cari mati. 5 tahun lalu, aku bisa menghabisi seluruh keluargamu. Sekarang pun, aku masih bisa. Malam ini, aku mau keluarga Zhao membayar semua perbuatannya di masa lalu. Hanya mengandalkanmu, panggil orang-orang. Mati di wilayahku. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku. Sebaiknya jangan sampai nanti kamu berlutut memohon padaku. HMPH, serang dia. Siapapun yang membunuhnya, akan kuberi 1 juta. Liang, apa yang mau kamu lakukan? Sudah kubilang, aku akan membuat keluarga Zhao membayar perbuatannya. Malam ini, keluarga Zhao. Liang, kamu jangan bertindak gegabah. Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang. Uang? Ya, benar, aku punya uang. 10 miliar, bagaimana dengan 10 miliar? Asalkan kamu membiarkanku hidup. Cuma 10 miliar? Kamu pikir pantas dijadikan alat tawar? Aku tanya padamu, keluargaku, keluarga Lin, tidak punya masalah apapun dengan keluarga Zhao. Kenapa kalian menyerang keluarga Lin? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kali. Waktu itu aku hanya ikut-ikutan saja. Yang merencanakan semuanya adalah ayah dan kakakku. Swear, kita pergi. Apa yang mau kamu lakukan? Lin yang sudah bilang akan melepaskanku. Aku hanya ingat Shen Huang berkata, malam ini keluarga Zhao harus musnah. Lin yang adalah Shen Huang. Bagaimana mungkin? Tenang saja. Anggota keluarga Zhao yang lain akan segera menyusulmu. Liang, kenapa Tuan Jiu Feng bisa bersamamu? Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, akulah Shen Huang. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untukmu dan Yuyu. Lin Yang, kamu masih saja membual. Lepaskan, aku bisa pulang sendiri.
Hei, Lin Yang, dasar anjing tidak berguna, masih saja mengganggu swear kami. Tuan muda keluarga Zhao mana? Bu, Zhao Xing punya niat jahat padaku. Lin yang menyelamatkanku. Hah, dasar tidak tahu diri. bikin muak saja. Benar-benar menjijikan. Dia menyelamatkanmu untuk merusak kesempatan bagusmu. Kalian demi sedikit keuntungan. Berulang kali menempatkan swear dalam bahaya. Kalian anggap dia itu apa? Melawan. Berani-beraninya kamu melawan, dasar bajingan. Swear itu putriku. Kamu berani memukul ibuku. Lin Yang, cepat pergi. Dengar tidak, bajingan, cepat enyah dari sini. Swear, ingat ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memaksamu melakukan apapun. Masih saja membual di sini. Cepat keluar dari sini. Kalau kalian berani menindas Xia Sue lagi, percaya atau tidak, akan kuhancurkan keluarga Xia. Cih, dasar tidak tahu diri. Kamu. Hah? Xiao Huang sudah membereskan semuanya. Kumpulkan pasukan. Malam ini, aku mau Zhao Hu lenyap. Siap. Haha, Bang Bin, mainan barunya sudah datang. Masih perawan lagi. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Kalian tunggu di luar. Tunggu sampai aku selesai bersenang-senang. Dia jadi milik kalian. Jangan mendekat. Aku akan teriak. Teriak? Ini wilayah kekuasaanku. Lihat saja siapa yang bisa kamu buat lari. Minum obatnya. Minum. Jalan sialan, jangan sok jual mahal. Berani teriak lagi. Percaya atau tidak, akan kutelanjangi dan kubuang kau ke tumpukan sampah. Hahaha. Kak Jinjin, pergi sana. Tidak lihat aku sedang ada urusan penting. Kak Jinjin tewas. Siapa pelakunya? Belum jelas. Dasar tidak berguna. Pergi selidiki. Aku mau lihat siapa yang berani menantang klan nagaku. Aku takut mati tanpa dikuburkan. Kalian keluarga Zhao, siapkan saja pemakaman kalian. Kalian keluarga Zhao, siapkan saja pemakaman kalian. Tidak ada, jangan cemas. Aku akan segera mengantarnya. Sesuai titah. Akan kubuat kau hidup segan mati tak mau. Utang yang harus dibayar keluarga Zhao Mu 5 tahun lalu adalah, hahaha, bocah, 5 tahun lalu kubiarkan kau kabur. Anggap saja nyawamu besar. Hari ini, akan kucincang kau jadi ribuan keping. Untuk jadi persembahan bagi adikku. Pengawal, habisi dia untukku. Cuma sekumpulan semut, mudah saja kuhancurkan. Layang, ayahku itu gubernur jenderal. Kalau kau berani menyentuhku sehelai rambut pun, kau dan keluarga Xia, takkan ada yang selamat. Sekarang berlutut di hadapanku. Aku bisa membiarkan mayatmu utuh. 10 hitungan. Kalian, coba lihat. Dulu, kenapa kalian menyerang keluarga Linku? Lin Yang, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lin Yang, keluarga You tidak akan melepaskanmu. 32. Sepertinya ku beri kau kesempatan, tapi tidak kau hargai, ya. Tunggu sebentar. Aku bicara, aku akan katakan semuanya. Aku salah, semuanya salahku. 5 tahun yang lalu. Keluarga Zhao kami hanya menerima uang untuk mengerjakan perintah orang lain. Yang menginginkan nyawa kalian bukan kami. Aku hanya ingat orang itu dipanggil Tetua Si. Selebihnya aku juga tidak tahu. Bagaimana dengannya? Oh, dia. Dia terkena obat perangsang. Dia jadi naksir koki itu. Kalau kamu suka padanya, akan kuserahkan dia padamu. Asalkan kamu melepaskanku. Gimana? Kamu benar-benar melepaskanku. Bereskan semuanya. Baik. Cheng Huang. K.A. Kamu mau melakukan apa? Kamu pernah dengar tentang 18 siksaan Asura? Aku sudah tidak tahan lagi. Tolong aku. Aku tidak tahan. Tolong aku, ya. Jangan bergerak dulu. Kenapa? Apa aku kurang cantik? Aku sudah menikah. Kamu. Kamu sudah tidak apa-apa.
Pulanglah. Tunggu. Pasukan naga Kaisar Suci telah mengepung kediaman Zhao. Mohon ampunan dari Yang Mulia. Bagus. Malam ini, kita akan berikan hadiah besar untuk keluarga Zhao. Selamat kepada kepala keluarga atas promosinya menjadi gubernur jenderal. Selamat, kepala keluarga Zhao. Tetua Si terlalu baik. Kali ini, saya, Zhao, bisa menjadi gubernur jenderal. Semua berkat bimbingan dan dukungan dari Tetua Si dan Tuan Muda Kong. Hahaha. Kedatanganku kali ini adalah untuk menyampaikan perintah dari Tuan Muda Kong. Tuan Muda Kong dengar kalau Yunian dari keluarga Lin masih hidup. Dia ingin meminta Anda, kepala keluarga Zhao, untuk menyingkirkannya. Dia itu hanyalah seekor anjing liar tak bertuan. Perintah Tuan Muda Gong, pasti akan saya laksanakan dengan baik. Hahaha. Tuan Muda Gong bilang, asalkan kali ini Anda bisa menyingkirkan Yunyang. Maka tahta penguasa kota naga akan menjadi milik Anda. Dia cuma seekor semut. Aku bisa meremukannya dengan mudah. Hah. Tuan, gawat. Panik seperti ini, benar-benar tidak sopan. Tuan Muda pertama dan Tuan Muda kedua tewas. Apa? Siapa yang membunuh mereka? Yang membunuh mereka adalah Ling Yang. Ling Yang. Mana mungkin? Di mana dia? Akan kucincang dia sampai hancur. Tuan Besar Zhao. Aku, Ling Yang, datang untuk mengantarkan kematianmu. Lin Yang, kamu berani-beraninya datang ke sini. Akan kukeliti kulitmu dan kutarik tulangmu. Untuk membalaskan dendam anak-anakku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao menjadi tumbal untuk seluruh klan Linku. Seekor anjing tak berguna dari keluarga Lin. HMPH, masih berani sombong begitu. Semuanya, serang dia. Kenapa kalian semua diam saja? Siapapun yang bisa membunuhnya. Akan kuberikan 100 juta. Tuan Si, kumohon, bantulah aku membalaskan dendam anak-anakku. Tanpa perlu kamu minta. Aku juga akan menghabisi bocah ini. Tuan Si, kenapa 5 tahun yang lalu Anda menyerang keluarga Linku untuk menginjak mati seekor kecoak? Apa perlu alasan? Tuan Si adalah orang dari keluarga Kong Guigu. Apa kamu sanggup menyinggung mereka? Keluarga Kong Guigu. Makhluk apa itu? Keluarga Kong Guigu itu makhluk apa? Kamu berani-beraninya menentang keluarga Kong. Tuan Si adalah seorang master yang bertarung di medan perang Asura. Membunuhmu itu semudah membantai babi dan anjing baginya. Lin Yang, tamat riwayatmu. Hahaha. Kaisar Dewa, biar aku saja. Biar aku sendiri yang menghadapinya. HMPH, ajalmu sudah di depan mata. Masih berani bicara besar, matilah. Siapa? Kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Seekor anjing dari keluarga kami. Mengenalimu. Lin Yang, kalau sampai terjadi apa-apa padaku, keluarga Yu Qigong tidak akan melepaskanmu. Jangankan hanya keluarga Kong yang kecil. Bahkan jika Master Lembah Hantu yang datang, dia hanya pantas menjadi anjingku. Kamu tidak boleh membunuhku. Beri aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Aku tahu di mana adikmu, Lin Wanrou. Aku tahu di mana adikmu, Lin Wanrou. Apa katamu? Di mana adikku? Asalkan kamu tidak membunuhku. Aku akan memberitahumu di mana dia. Tidak ada seorang pun yang boleh membuat penawaran denganku. Bawa dia pergi. Tahu? Tidak. Aku tidak tahu. Tuan, saya tahu saya salah. Ampuni nyawa saya yang tidak berharga ini. Aku sudah bilang, malam ini keluarga Zhao. Jiu Feng, dengar perintah. Perintahkan pasukan naga giok untuk memusnahkan mereka. Aku ingin keluarga Zhao lenyap dari kota naga ini. Siap, laksanakan. Pasukan naga giok, di mana kalian? Hadir, hadir. Laksanakan perintah Kaisar Dewa. Topengnya. Tuan Wang. Saya tahu saya salah. Ampuni saya. Paduka Kaisar, keluarga Zhao telah sepenuhnya lenyap dari kota naga. Kerahkan istana naga, istana kekaisaran, dan seluruh pasukan naga giok. Cari keberadaan adikku. Baik. Lalu, bagaimana dengan keluarga Kong dari Lembah Hantu?
Prioritas utama sekarang adalah menemukan adikku. Mengenai keluarga Kong dari lembah hantu. Biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Bagaimana perkembangannya? Semua sudah diatur dengan baik. Besok adalah ulang tahun istri Anda. Seluruh keluarga besar dan kalangan selebriti di kota naga akan gempar. Para kepala keluarga besar semuanya akan datang. Gaunnya dijahit tangan oleh puluhan desainer kelas dunia. Sudah selesai. Kerja bagus. Tayang perdana di seluruh dunia. Bintang dunia. Baik, aku pasti akan memberikan suer pesta yang megah. Dengar-dengar, si Ling yang itu benar-benar berhasil pesan hotel Longcheng. Kek, menurut kakek kita sebaiknya datang atau tidak? Si Ling yang itu pasti menyembunyikan sesuatu yang besar dari kita. Harus datang, kita harus datang. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sekalian lihat si pecundang itu. Rencana licik apa yang sebenarnya dia siapkan? Aku harus mengawasi putriku baik-baik. Jangan sampai si Ling yang itu menjualnya ke anak orang kaya manapun. HMPH, si Ling yang itu mana mungkin bisa pesan hotel Longcheng. Menurutku, dia pasti dapat koneksi karena menjual istrinya. Dia bahkan sesumbar mau mengundang orang-orang paling terpandang di Longcheng. Memangnya siapa yang akan peduli padanya? Hah? Ling Yang, omong besar seperti itu. Nanti yang malu kan bukan cuma dia, tapi keluarga Xia. Menurutku, si Ling yang itu tidak akan bisa menutupi kebohongannya. Pasti dia tidak berani datang. Dia tidak akan begitu. Bintang film. Nona Zhao Qianqian telah tiba. Zhao Qianqian, astaga, kenapa dia bisa datang ke sini? Dia kan bintang film internasional. Nona Xia, selamat ulang tahun. Terima kasih. Apa susahnya mengundang seorang artis? Aku tidak percaya dia bisa mengundang para petinggi Longcheng. Kepala daerah Longcheng telah tiba. Direktur utama telah tiba. Direktur Jenderal benar-benar datang. Nona Xia, selamat ulang tahun. Pemimpin Longcheng telah tiba. You sure you like? Selamat ulang tahun, Nona muda. Terima kasih. Dewa Naga. Keempat Master Naga Agung sudah datang. Mereka ini adalah tokoh-tokoh tertinggi dari Dewa Naga. Nona Xia, mewakili 4 naga sakti, aku mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. It is magic. Kamu pernah bilang akan menjadikanku ratu. Akan menjadikanku ratu dunia. Terima kasih. Bukannya ini. Yang laku 3 miliar di balai lelang senturi tempo hari. Si bintang abad itu. Kenapa ada di tangan Lin Yang? Tidak mungkin. Dia cuma menantu numpang 3 miliar. Apa dia pernah bermimpi melihat uang sebanyak itu? Coba kulihat. Pasti palsu. Dasar orang-orang buta. Bintang abad ini aku sendiri yang mengawalnya. Mana mungkin palsu? Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah rumah termewah di pusat kota. Ratuku. Inilah rumahku. Mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan istriku menderita sedikit pun lagi. Kakek. Lihat apa yang dikatakan Lin Yang. Maksudnya, Xia Sue menderita selama tinggal di rumah kita. Begitu. Siapa sebenarnya Lin Yang ini? Apa kamu tahu? HMPH.
Lin Yang itu kan cuma pecundang. Memangnya dia siapa lagi? Lin Yang ini pasti bukan orang sembarangan. Pasti ada sesuatu tentang dia. Kakek, apa Anda sudah pikun? Seorang pecundang sepertinya, memangnya punya status apa? Lancang. Kakek, Dasar bodoh tidak punya otak. Apa yang kamu tahu? Bisya, panggilin yang kemari untukku. Ingat, tunjukkan sikap yang sangat hormat. Baik. Xiao Sui, sejak kalian pindah dari rumah keluarga Xia, kakek benar-benar sangat merindukan kalian. kakek, kami akan sering-sering jenguk kakek. Sudahlah, kita ini keluarga, jangan bicara seperti orang lain. Kamu ini memang cucu kesayangan kakek. Yueling. Kakek, mau tanya sedikit? Ya, waktu di pesta ulang tahun Xiao Sui itu. Bagaimana caranya kamu bisa mengundang begitu banyak bos besar Longcheng? Sampai mereka semua datang. Aku pernah menolong seseorang yang misterius. Mereka semua datang untuk menghormati orang itu. Apa mereka akan? Tidak akan. Dia orang yang sibuk. Lagi pula, hutang budinya sudah lunas. Kedepannya, kami tidak akan berhubungan lagi. Oh, begitu. Liang. Kakek mau tanya. Kamu ini siapa? Liang, kakek tanya, sebenarnya kamu ini siapa? Kakek, kenapa kakek bertanya seperti itu? Hotel Longcheng itu. Bukan tempat yang bisa dipesan hanya dengan mengandalkan koneksi. Liang. Apa ada yang kamu sembunyikan dari kakek? Ini manis sekali. Manis banget. Cih, hebat sekali kamu sekarang. Bisa pesan hotel Longcheng. Sekarang punya rumah mewah. Memangnya punya uang kotor sedikit sudah bisa mengubah gagak jadi merak. Masih saja sombong. Dengan tampang miskinmu itu. Kamu pikir bisa berbuat semaumu? Memangnya berbuat semaunya tidak butuh uang. Atau mengandalkan mulut kotormu itu. Liang. Jaga bicaramu, sadar posisimu. Kamu itu menantu yang numpang di keluarga Xia. Ma. Sudah, jangan bicara lagi. Ada Yuewe di sini. HMPH. Uang haram. Kamu pikir bisa membeli seluruh kota Longcheng? Hah. Memang itu niatku. Memang itu niatku. Orang yang pernah kucintai, ingin memberiku sebuah kota. Pas sekali, ayah akan jadikan kamu. Apa ayah itu istananya Tuan Putri? Aduh. Benar, nanti. Yuewe kita akan jadi putri yang paling bersinar. Hahaha, bangun istana. Hehehe, kamu pikir kamu itu siapa? Rakyat jelata, cih. Kalau menurutku, paling juga istana dari pasir yang dikencingi. Cuma sebuah istana. Siapa takut? Kalau dalam sebulan istananya tidak jadi, bawa anak haramu itu dan Enyah dari kota Long. Biar aku saja. Baik. Kalau aku menang. Sepakat. Ma, bangun istana itu bukan seperti beli sayur. Tidak bisa langsung dibangun begitu saja. Dia pasti kalah. Lin Yang, itu sama sekali tidak mungkin terwujud. Lin Yang, siap-siap saja kamu diusir dari kota Long. Tuan Chen, ada petunjuk tentang keberadaan adik Anda. Bawahan Anda sedang menyelidikinya. Bagus. Kalau ada perkembangan, segera laporkan padaku. Siap. Siapapun orangnya. Yang berani menyentuh adikku sedikit pun. Akan kupastikan dia mati tanpa punya tempat untuk dikubur. Sudah ketemu tanah untuk membangun istananya. Ada sebidang tanah di selatan kota. Akan dilelang besok sore. Tanah ini lokasinya sangat premium. Kekasihnya Xia Yi, tuan muda dari keluarga He, pemilik grup nomor 1 di kota Long. Kekasihnya Xia Yi. Atur semuanya. Aku sendiri yang akan mendapatkan tanah itu. Baik. Selamat siang, mohon tunjukkan surat undangan Anda. Saya tidak punya. Loh, bukannya itu adik iparmu yang tidak berguna itu. Undangan saja tidak punya. Malah datang ke sini bikin malu-maluin. Sialan. Dia bahkan gak pantas bawaan sepatuku. Apalagi jadi adik iparku.
Permisi, apa kalian datang bersama? Bukan. Lihat saja penampilannya yang gembel itu. Apa kelihatannya dia datang bersama kami? Kalau kamu sekarang berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih, mungkin akan aku pertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu. Sebentar lagi akan ada yang menjemputku masuk. Haha. Dasar anjing bodoh. Kamu gila ya? Kalau nggak membual bisa mati. Ya. Benar. Ini lelang yang diadakan oleh keluarga Yo. Lo, memangnya kamu siapa? Dasar anjing bodoh. Cepat tutup mulutmu. Lin Yang, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk ikut acara lelang. Tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku antar kamu masuk. Nona. Tidak kusangka Anda adalah nona besar keluarga Yo. Aku baru saja mau menelepon ayahmu. Aku sudah setahun penuh tidak potong rambut. Kenapa kalian semua susah sekali ditemui? Apa dia tidak datang ke lelang hari ini? Tidak apa-apa. Sudah, jangan marah lagi. Tenang saja, hari ini dia pasti datang. Tenang saja, hari ini dia pasti datang. Terima kasih. Ya, suasana hatiku jadi jauh lebih baik. Kamu duduk dulu, ya, aku keluar sebentar. Tuan Shen Huang. Kenapa Anda menelepon saya? Aku sekarang ada di tempat lelangmu. Ada beberapa urusan yang mau kubicarakan denganmu. Lin Yang. Dasar benalu tidak berguna. Jangan kira karena kamu bisa masuk berkat wanita ini, kamu jadi bisa berlagak jagoan. Tanah ini tidak akan mampu kamu beli. Minggir. Kamu. Lin Yang, awas kamu. Lin Yang, cepat duduk. Acara lelang akan segera dimulai. Harga dibuka 165.000. Iya. YA, 500 juta. 7 miliar, aku mau lihat pecundang sepertimu mau bayar pakai apa? 10 miliar. 10 miliar. Dasar anjing gila, kamu menawar ngawur apa? Apa kamu sanggup membayar 10 miliar? 10 miliar 20 juta. 20 miliar. Lin Yang, kamu sengaja? Ya, dasar gembel. Kalau tidak mampu beli, jangan ikut campur sembarangan di sini. Kenapa kamu tidak menawar lagi? 20 miliar. 21 miliar, sekali. 50 miliar. Petugas, seret berandalan ini keluar. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Ayah. Tuan Besar Yao datang. Tuan Besar, saya tuan muda dari keluarga He. Saya juga VIP tertinggi di balai lelang Anda. Anjing gila ini terus-terusan menawar ngawur. Usir dia keluar. Heh, sepertinya kamu cari mati. Tuan Besar Yao, Anda berani memukul saya. Anda tahu siapa saya. Saya ini tuan muda dari keluarga He. Keluarga He, tidak ada apa-apanya. Cabut kualifikasi lelang keluarga He. Masukkan ke dalam daftar hitam. Baik. Ada lagi, usir orang dari keluarga He yang cari mati ini. Usir orang dari keluarga He yang cari mati ini. Hei, Siong, beraninya kamu. Kakakmu, lepaskan aku. Kakakmu, lepaskan aku. Hadirin sekalian, saya umumkan, tanah ini menjadi milik Tuan Lin. Hamba tidak tahu. Yang mulia Shen Huang telah tiba. Mohon ampuni hamba, yang mulia. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu putrimu? Kenapa yang mulia tiba-tiba menanyakan ini? Putrimu hampir saja dilecehkan beberapa hari yang lalu. Apa kamu tahu? Saya tidak tahu. Kudengar kamu sudah punya keluarga lain di luar sana. Ayah macam apa kamu ini? Yang mulia, bagaimana Anda bisa tahu semua ini? Urusan keluargamu. Aku hanya akan mengatakannya sekali ini saja. Mulai sekarang, kerjasama antara Shen Yu dan keluarga Yao akan bergantung pada Yona. Kamu mengerti? Hamba mengerti. Liang, penyakit lama ibuku kambuh. Cepat ke rumah sekarang. Ma, bagaimana keadaanmu? Belum mati. Untuk apa kamu bawa sampah ini pulang?
Sengaja mau bikin aku marah, ya? Bukan begitu, MA. Sudah kubilangkan, kamu itu cuma pengikut. Ini urusan keluarga Xia, untuk apa kamu ikut campur? Benar sekali. Cepat pergi dari sini. Sialan sekali. Aku datang untuk menjengukmu. Jangan bicara sekasar itu. HMPH, anjing datang menjenguk tuannya. Tidak perlu. Cepat merangkak keluar dari sini. Sudahlah, Kak. Tante. Apa kamu lupa kita masih punya taruhan? Yang kalah harus enyah dari keluarga Xia. Lin Yang, percaya atau tidak, akan kucabut gigimu satu persatu. Lihat apa kamu masih bisa sesombong ini. Pergi kamu dari sini. MA, jangan emosi. Mama kenapa? MA, Mama, ada apa denganmu? Pergi kamu dari sini. Mama. MA, ada apa? Mama. Kamu kenapa? Mama. HMPH, ini semua salahmu, dasar pecundang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mamaku, urusan kita belum selesai. Cepat hubungi dokter. Aku sudah menghubungi tabib sakti Sai Huatuo. Tenang saja, Mama pasti akan baik-baik saja. Cuma pecundang sepertimu, bisa mengharapkan apa dari Sai Huatuo MU itu? Sai Huatuo apaan? Aku sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, Hi Xiang, adalah ahli medis terhebat. Hi Xiang juga mau dibandingkan dengan Sai Huatuo. Pecundang sepertimu, memangnya pantas membicarakan ahli medis hebat. Coba kulihat, siapa orang yang pantas kutangani? Papa, ini dia orangnya. Dia itu Lin Yang. Dasar bocah. Berani sekali kamu menyinggung keluarga Hi. Percaya atau tidak, aku bisa membuat organ dalammu hancur berkeping-keping, dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dia itu cuma anjing peliharaan keluarga Xia kami. Jangan sakiti dia, lebih baik Anda periksa dulu kondisinya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalian siapkan saja pemakamannya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalian siapkan saja pemakamannya. Mama. Kukira ahli medis hebat macam apa. Ternyata cuma seorang penipu dari jalanan. Omong kosong apa ini? Kamu sudah diambang kematian masih saja membual. Ayahku adalah ahli medis terbaik di negeri ini. Kalau dia bilang tidak bisa diselamatkan, berarti tidak ada yang bisa. Sekumpulan katak dalam tempurung. Ling Er sudah menghubungi tabib sakti Sai Huatuo. HMPH, lelucon sekali. Tabib sakti Sai Huatuo adalah dewa medis zaman sekarang. Memangnya orang sepertimu bisa memanggilnya kemari. Jangan membual. Kamu pikir kami semua tidak pernah dengar nama besar Sai Huatuo? Iya kan, Lin Yang? Biar ku beritahu kalian. Ayahku adalah cucu murid dari sang dewa medis, Sai Huatuo. Kasihan sekali negara ini punya orang sepertimu. Sungguh disayangkan. Kamu. Begini saja. Kalau kamu bisa panggil si Zulong ke sini, aku akan panggil kamu papa. Aku tidak setua itu punya anak sepertimu. Tabib sakti Sai Huatuo telah tiba. Tabib sakti Sai Huatuo telah tiba. Yang penting adalah 11. Bagaimana keadaan ibu saya? tenang saja, teknik tulang belakang Yumiliku bisa menyembuhkannya. Sudah selesai. Mama, bagaimana keadaanmu? MA. Tiba-tiba, badanku terasa jauh lebih baik. Terima kasih, Nona Tabib. Tidak perlu berterima kasih. Apakah Anda sudah ingat semuanya? Nona sudah mengingatnya. Waktu itu, saya juga diminta tolong oleh Tuan Lin. Lin Yang, jadi ternyata kamulah yang menolongku waktu itu. Tuan Si, apa Anda masih ingat saya? Kamu siapa? Kita pernah bertemu sekali dulu. Saya bahkan pernah menerima kebaikan Anda. Banyak sekali orang yang sudah kubantu. Memangnya kamu itu apa? Bagaimana bisa reputasiku dirusak oleh orang rendahan sepertimu?
Banyak sekali orang yang sudah kubantu. Bagaimana bisa reputasi guru dirusak oleh orang rendahan sepertimu? Sekarang kamu boleh panggil kamu. Kalau kamu tidak bisa mengatakannya, biar anakmu saja yang panggil. Lelucon. Memangnya kamu itu apa? Memangnya kamu pantas? Lin Yang, kamu, dasar tidak berguna, sombong sekali. Berani-beraninya kamu cari masalah dengan keluarga Hi. Akan kubuat kamu tidak bisa bertahan hidup di kota Long. Brengsek, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Lin. Guru besar. Siapa guru besarmu? Dasar tidak punya mata. Aku mengajarimu keahlian untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk pamer kekuatan. Tuan Lin, orang ini punya mata tapi tidak bisa melihat orang hebat. Dia hanya pernah menerima kebaikanku beberapa tahun lalu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Keluar kamu dari sini. Aku peringatkan kamu. Tuan Lin bukanlah orang yang bisa kamu singgung. Sebaiknya kamu lebih sopan padanya. Guru. Lin Yang itu sebenarnya siapa? Kamu pernah dengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Pernah dengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Guru besar, Anda tidak mungkin salah, kan? Si anjing tidak berguna Lei Ang itu mana mungkin seorang kaisar dewa. Kamu cari mati sendiri. Jangan sampai menyeret aku. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak mau keluarga Hi musnah. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf pada Kaisar Dewa, mengerti? Ayah. Apa kita akan membiarkan si bajingan tidak berguna ini terus menginjak-injak harga diriku? Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Ayah, apa yang ayah lakukan? Minta maaf. Tidak perlu. Tuan Lin, tadi itu semua salah saya. Saya mohon Anda berbesar hati. Lepaskanlah keluarga Hi kami. Pergi. Cepat pergi dari sini. Karena pasien sudah tidak apa-apa, maka saya juga harus pamit undur diri. Tabib Dewa, jangan pergi dulu. Kali ini, semua berkat Anda, Tabib Dewa. Kami mohon Tabib Dewa untuk mampir ke kediaman keluarga Sia sebagai tamu. Keluarga Sia yang kecil ini tidak pantas menerimaku sebagai tamu. Kalau bukan karena menghormati Tuan Lin. Saya tidak akan datang lagi. Kalau bukan karena menghormati Pak Lin. Saya tidak akan datang lagi. Pak Lin, saya pamit dulu. Tapi jika ada perlu, panggil saja saya. Lin Yang, kenapa tabib sakti itu begitu sopan padamu, Bu? Kenapa ibu buang-buang waktu bicara dengannya? Penyakit ibu itu sebenarnya bukan apa-apa. Menurutku, sampah ini sengaja berkomplot untuk bersandiwara. Terserah kamu mau percaya apa. Bu, lihat dia. Lihat gayanya yang sombong itu. HMPH, Bu, ibu harus membelaku. Tenang saja, ibu ada di pihakmu. Penyakit ibu juga bukan dia yang menyembuhkan. Memangnya aku berutang apa padanya? Ibu memang yang paling sayang padaku. Sedangkan untuk anjing tak berguna ini, lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tuan Chen Hua, pembangunan kastel telah selesai. Siapkan perintah. Aku mau desainer paling top di dunia yang membuat rancangannya, dan arsitek paling hebat yang membangunnya. Aku mau memberikan yang paling mewah untuk Yue Wei. Baik, Ada urusan apa lagi? Kaisar Suci, ada kabar mengenai keberadaan adik Anda. Di mana? Keluarga Kong dari Lembah Hantu. Saya sudah memerintahkan orang untuk memverifikasinya secara diam-diam. Dulu, setelah keluarga Kong dari Lembah Hantu memusnahkan seluruh klan Lin, adik Anda, Lin Wanrong, dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Memusnahkan klanku. Menculik adikku. Keluarga Kong harus dimusnahkan. Sampaikan titah tertinggi Kaisar Suci. Perintahkan 4 raja dan 5 jenderal untuk segera berkumpul. Target, keluarga Kong dari Lembah Hantu. Baik, Kaisar Suci. Saya sudah memerintahkan Xia Olong dan Long Jian untuk melindunginya secara diam-diam. Baik. Pulang. Aku pastikan kamu membayarnya dengan darah. Makanan siap. Aku masak ikan mas bumbu kecap. Kamu dan Yue Wei kan suka sekali. MA, ini kelihatannya enak banget.
Aduh, kamu lagi kepikiran sesuatu, ya? Swear. Besok aku harus pergi jauh. Untuk urusan yang sangat penting. Berbahaya. Berbahaya. Tenang saja, setelah semuanya selesai, aku pasti akan langsung kembali. Aku hanya khawatir kamu akan seperti 5 tahun yang lalu lagi. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku percaya padamu. Sembilan. Swear. Tunggu aku kembali. Aku akan memberitahumu identitas asliku. Pasukan naga kekaisaran dewa sudah diambang kekalahan. Bagus, laksanakan perintah, serang kediaman hantu. Siap laksanakan titah suci kaisar dewa. Zeter. Aku datang. Jangan mendekat. Kamu tahu sendiri. Aku suka sekali melihatmu meronta seperti ini. Kenapa aku begitu mencintaimu? Aku suka ekspresi ketakutan di wajahmu itu. Hahaha. Ekspresimu ini membuatku tidak pernah bosan memainkannya. Jadilah gadis baik dan layani aku di sini seumur hidupmu. Hahaha. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Sangat memuaskan. Pengawal, tuan muda, ada perintah. Ambilkan mangkuk makanan anjing. Jangan biarkan dia mati. Aku belum puas bermain dengannya. Itu dia sedang menemani orang penting dari lembah hantu. Para petinggi lembah Guigu. Cuma gerombolan tak berguna. Cepat atau lambat, akan kuhancurkan kalian semua. Hadirin sekalian, saya Feng. Terima kasih atas kunjungan Anda semua. Kediaman keluarga Song. Kenapa putra Anda tidak kelihatan? Ah, anakku yang tidak berguna itu. Kerjanya hanya main perempuan di luar. HMPH. HMPH. Hehehehehehe. Hehehehe. Kudengar 5 tahun lalu, demi seorang wanita, dia memusnahkan sebuah keluarga kecil di kota Jiang. Hahaha. Itu hanya kekuatan kecil yang tidak berarti. Kalau sudah musnah, ya sudahlah. Begitu. Oh ya, Tuan Li, Anda mengundang kami semua ke sini hari ini. Ada urusan apa? Hari ini saya mengundang kalian semua untuk mengumumkan sesuatu. Keluarga Kongku berencana untuk bergabung dengan wilayah suci. Menjadi bawahan Kaisar Suci. Keluarga Kongku berencana untuk bergabung dengan wilayah suci. Menjadi bawahan Kaisar Suci. Aku menyarankan kalian semua untuk bergabung dengan wilayah suci bersamaku. Bisa bergabung dengan wilayah suci dan menjadi bawahan Kaisar Suci. Adalah suatu kehormatan besar bagi kita. Tapi, entah Kaisar Suci mau menerimaku atau tidak. Haha. Master Guigu sudah pergi bernegosiasi dengan wilayah suci. Kita tidak bisa menjadi pemimpinnya. Beliau pasti akan membawa kabar baik untuk kita. Kalau bisa bergabung dengan wilayah suci, bukankah kita akan langsung naik daun? Hahaha. Ayo, bersulang. Wilayah suci dan Kaisar Suci. Dasar babi. Apa kau mau membuat keluarga Kongku mengalami kehancuran total? Tuan Li. Selama kita, lembah Guigu, bersatu dan menghancurkan wilayah suci, apa salahnya kita sendiri yang menjadi kaisar manusia? Hahaha. Anak durhaka ini selalu saja bicara omong kosong. Semuanya. Jangan khawatir. Menghancurkan wilayah dewa. Sombong sekali. Menghancurkan wilayah dewa. Sombong sekali bicaramu. Siapa kamu? 5 tahun lalu, kalian memanfaatkan reputasiku. Kalian memaksaku masuk ke medan perang Asura. Sekarang kalian malah lupa siapa aku.
saat menginjak seekor semut sampai mati. Apa perlu tahu siapa namanya? Hei, pengawal. Usir dia dari sini. Ah, Sebenarnya kamu ini siapa? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Adikku sekarang ada di... hahaha. Oh, jadi kamu mencari adikmu. Kalau begitu, kamu beruntung sekali. Adikmu itu. Dia masih hidup. Harus kuakui, adikmu itu sangat memuaskan. Hari ini, klanmu akan musnah. Hari ini klanku akan musnah. Beraninya kamu menyentuhku. Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Pengawal, Master Lembah Hantu telah tiba. Master sudah kembali. Bocah, tamat riwayatmu. Aku sudah kembali ke keluargaku, dan sebentar lagi akan menjadi orangnya Kaisar Tabib Dewa. Habislah kamu. Hari ini, kaulah yang akan mati. Aku kembali. Putri, Anda sudah kembali. Bagaimana hasil perbincangan tentang perintah Dewa minggu depan? Aku bahkan tidak berhasil bertemu dengan Kaisar Dewa. Kalau begitu, urusan kita soal perintah Dewa minggu depan gagal total. Dong, hanya mengandalkan kalian, gerombolan tak berguna ini. Bahkan tidak pantas menjadi anjing bagi perintah Dewa. Kamu bilang apa? 4 Raja Dewa Agung dari alam Dewa telah tiba. 4 Raja Dewa Agung dari alam Dewa telah tiba. Para Raja Dewa dari alam Dewa sudah tiba. HMPH. Apa mungkin alam Dewa tahu kita akan merebutnya? Lalu sengaja datang untuk menerima kita. Ayah, bisa tidak ayah berhenti berhayal seperti ini? Tutup mulutmu. Utusan dari alam Dewa sudah datang. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. 5 Jenderal Agung dari Sabda Dewa telah tiba. 5 Jenderal Agung dari Sabda Dewa telah tiba. Putri dari Istana Kekaisaran Luar, Tuan Jiu Feng, telah tiba. Ini adalah kekuatan tempur terhebat dari alam Dewa. Untuk apa dia datang ke rumah kita? Untuk apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa wanita itu. Tuan Stephen, kenapa kamu masih minum? Raja Dewa 3 Alam. Kamu adalah Raja Dewa. Sudah kubilang. Hari ini, keluarga Kong kalian pasti akan musnah. Tuan, Anda punya dendam dengan keluarga Kong? Silakan balas dendam. Kalau ada permusuhan, silakan balas. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua yang tidak ada urusan dengan keluarga Kong, menyingkir. Supaya tidak ikut terluka. Habislah sudah. Habislah sudah. Sebenarnya keluarga Kongku ini menyinggung siapa? Langit benar-benar ingin memusnahkan keluarga Kong. Anak angkat, ini semua gara-gara kamu. Usaha ratusan tahun keluarga Kong. Hari ini akan hancur di tanganmu. Hahaha. Aduh. Aku, Kong Lianjie, juga akan mati. Akan kubunuh kau. Maka tahta Kaisar Dewa akan menjadi milikmu. Kalau begitu, coba saja. Ini adalah penghinaan besar. Aduh. Kamu tidak boleh membunuhku model. Hanya aku yang tahu di mana adikmu. Kalau kamu membunuhku, jangan harap bisa bertemu dengannya lagi. Orang terakhir yang berani mengancam paduka Kaisar Dewa. Aduh. Hanya aku yang bisa menemuimu. Aku. Kau harus melepaskanku. Maksudmu, kau masih mau tawar-menawar sekarang. Kenapa tidak cepat kau bawa keluar adik Paduka Raja Dewa? Supaya kau bisa memohon ampun pada Paduka Raja Dewa. Tidak mau? Awas kau. Kejar dia. Hidup-hidup. Baik. One wrong. One wrong, one wrong. Jangan sentuh aku, ini aku. Aku kakakmu. Kakak.
kenapa kakak baru datang, Kak? Ini kakak. Karena harta karun emas tak ternilai harganya. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu sebagai saksi. Paman kedua. Aku janji tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Lapor, Paduka Kaisar Dewa. Kong Lianjie berhasil kabur. Hamba meremehkan kekuatannya. Mohon Paduka Kaisar Dewa memberikan hukuman. Bangunlah. Keluarkan perintah sayembara. Segera kejar dan tangkap dia. Baik. Sudah malam, aku mau ganti baju dulu. Baik. Kalian jangan mendekat. Arong, jangan gegabah. Aku sudah tidak suci lagi. Hidup pun sudah tidak ada artinya lagi. Hidupku sudah berakhir. Hei. Arong. Arong. Arong, cepat pergi. Cepat, Resimen 332, cepat pergi. Apa? Dia sudah mati. Arong. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jiu Feng, dengar perintahku. Tangkap dia di seluruh kota. Kong Lianjie. Aku akan menggunakan kepalanya untuk mengenang adikku. Liao, tidak perlu mencariku. Aku menunggumu di kota naga. Tentu saja. Bersama istrimu yang cantik ini. Li Yao. Turun. Kong Lianjie, kalau kau berani menyentuhnya, akan kucabik-cabik kau sampai hancur. Apa yang mau kalian lakukan? Ayah dan ibu diculik orang jahat. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu. Tenang saja, ya, Yuan, ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Antelop, sebenarnya siapa kau ini? Paduka Raja Dewa, bawahan ini telah gagal menjalankan tugas. Mohon hukuman dari Paduka Raja Dewa. Raja Dewa. Tunggu sampai 5 bencana dibereskan. Baru setelah itu aku akan menghukummu. Baik. Liang, kau sudah kembali ke kota naga, kan? Kalau mau selamatkan istrimu, datang ke atap gedung Tiansheng. Liang. Hang. Benar-benar cantik jelita. Tunggu sampai aku membunuh si antelop itu. Lepaskan aku. Keluargaku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Tenang saja. Baik. Kaisar Suci, hamba mohon diberi tugas. Kau pergi sendiri saja. Kaisar Suci, berikan bawahan ini kesempatan untuk menebus kesalahan. Izinkan saya ikut pergi. Baiklah. Ikut aku. Baik. Ling Yang datang. Ling Yang, cepat pergi. Cepat pergi? Dia itu Kaisar Dewa. Kenapa kau takut padaku, Kaisar Dewa? Karena kau sudah tahu siapa aku. Masih berani datang untuk mati. Sepertinya kau sangat percaya diri. Ya, kalau begitu, hari ini kau pasti mati. Kau menyakiti adikku, dan menculik istriku. Di mataku, kau sudah jadi mayat. Oh, iya, adikmu itu. Rasanya nikmat sekali. Aku jadi penasaran bagaimana rasa istrimu. Hahaha. Jangan sentuh dia. Heh. Aku takut sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Mulai besok, akan ada kehidupan baru. Hahaha, seranglah. Menyerang? Ya. Naga iblis, ternyata benar itu kau. Kau tahu siapa aku? Tidak mungkin. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Istana naga punya banyak sekali ahli, tapi tidak bisa melindungi sepasang ibu dan anak. Kau pikir aku akan percaya? Lagi pula, kau tahu kau bukan tandinganku, tapi masih berani menghalangiku. Soal Xia Sui,
Istriku. Dia juga yang memberitahumu, kan? Lin Yang, memang hebat kau ini. Menarik, Xiao Long. Kau, sebagai tuan dari Istana Naga, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jadi, kenapa kau berkhianat? Sederhana saja. Dengan membunuhmu, posisi Kaisar Dewa akan jadi milikku. Hanya dengan kekuatanmu. Ada aku juga. Sehebat apapun kau, kami berdua bisa membunuhmu. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan tumbang lebih dulu hari ini. Saat di kediaman keluarga Kong, aku memang sengaja menyembunyikan kekuatanku. Sekarang, kalian semua boleh mati. Yeah. Aku pernah bilang, selama ada aku, tidak akan kubiarkan kamu menderita sedikit pun lagi. Chen Huang, urus Kong Lianjie dan Xiao Long. Bawa kembali ke alam dewa, jatuhi hukuman terberat. Lalu, kirim ke medan perang Asura. Siap, satu lagi. Selidiki tuntas semua pengkhianat di Istana Naga. Bunuh di tempat. Laksanakan. Ayah, Ibu. Dendam berdarah Wan Rou dan seluruh keluarga Lin telah terbalaskan. Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Akhirnya, kita bisa hidup tenang bersama-sama. Kaisar Dewa, ada laporan darurat dari medan perang Asura. Pasukan iblis nafsu kembali mendekati perbatasan. Swear. Sepertinya hari-hari tenang kita harus ditunda lagi. Tidak apa-apa, pergilah. Aku dan Yuyu akan menunggumu di rumah. Baik. Jiu Feng, terima perintah. Berangkat ke medan perang Asura, pertahankan perbatasan. Siap.